Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rusdi M. Biomed. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Mariska Dian Novitasari. Yang kedua, Nuranisa Syakbaniyah. Dan yang ketiga, Salsabila Tasyari, yaitu saya sendiri. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu efek Bohr dan juga efek Haldun. Sebelum kita membahas mekanisme dari kedua efek tersebut, kita akan membahas sedikit tentang oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen itu sekitar 3% larut dalam darah. Sedikit bukan jumlahnya? Nah, sekitar 97% berikatan dengan hemoglobin atau yang biasa kita kenal dengan oksihemoglobin. Sedangkan karbon dioksida sekitar 7 hingga 10%-nya ini larut dalam darah. Dan 20%-nya ini berikatan dengan hemoglobin. Dan untuk sisanya itu sebanyak 70% membentuk ion bikarbonat. Jadi ini membentuk HCO3- yang di sini membentuk karbinohemoglobin atau HbCO2. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Nah, jadi kita lihat ya di sini di sumbu X ini merupakan tekanan parsial oksigen dalam satuan milimeter Hg atau milimeter raksa. Untuk sumbu Y-nya ini merupakan presentasi oksigen saturation of hemoglobin. Untuk tabel ini merupakan hasil pembacaan dari kurva ini. Nah, kurva ini tentunya dalam keadaan yang normal, yaitu dengan suhu tubuh yaitu 38 derajat Celcius dan juga dengan pH darah 7,4. Baik, kita akan membahas mengenai efek Bohr. Efek Bohr itu dipengaruhi oleh 4 kondisi. Yang pertama, meningkatnya tekanan parsial CO2. Yang kedua, meningkatnya suhu. Yang ketiga, menurunnya pH darah. Dan yang keempat, meningkatnya 2,3 dpg. Efek Bohr ini nanti akan menyebabkan kurva disosiasi oksigen hemoglobin bergeser ke kanan. Dan tentunya akan menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Jadi nanti oksigen banyak dikeluarkan atau dialirkan ke jaringan. Baik, yang pertama yaitu kondisi tekanan parsial CO2 yang meningkat. Nah, kapan ini terjadi? Yaitu ketika kita sedang berolahraga. Ketika kita sedang berolahraga, maka metabolisme kita akan meningkat. Nah, tentunya juga akan ada yang namanya limbah sisa hasil metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh. Yaitu apa? Yaitu CO2. CO2 yang meningkat juga akan meningkatkan tekanan parsialnya. Baik, di sini tekanan parsial CO2 yang normal itu sekitar 38 hingga 40. Berarti kurvanya gini ya. Nah, jika tekanan parsial oksigen dalam darah itu sekitar 40, di sini 40, maka presentasi saturasinya yaitu 63, ya, 62-63-an. Nah, ketika dengan tekanan parsial oksigen yang sama, maka tapi tekanan parsial CO2-nya menambah atau meningkat dari 40 menjadi 80, ya, 40 menjadi 80 meningkat 2 kali lipat, berarti kurvanya yang ini, maka tentunya grafiknya ini akan bergeser ke kanan dan juga ke bawah. Nah, seperti ini. Terlihat jelas ya? Dari sini ke sini, turun ya, bergeser ke kanan bawah. Nah, ini juga ketika tekanan parsial oksigen dalam darah 60, maka presentasi oksigen dalam keadaan normal itu 83. Nah, ketika tekanan parsial karbon dioksida meningkat, maka tentunya grafik itu akan bergeser ke kanan, seperti itu. Nah, ini adalah penurunan pH. pH manusia itu pada darahnya yang normal sekitar 7,4 ya. Nah, jadi grafiknya gini. Nah, bagaimana jika pH-nya rendah itu sekitar 7,2? Nah, ini dia. Ketika tekanan parsial oksigennya 40, maka saturasinya itu sekitar 71-72%. Bagaimana kalau pH-nya menurun? Tentunya juga akan menurun. Ya, kurvanya bergeser ke kanan ya. Oke, next. Nah, peningkatan CO2 juga sangat berpengaruh dengan peningkatan H+. Jadi ketika CO2-nya meningkat,
kadar keasaman darah itu juga akan meningkat. C2 nantinya akan berikatan dengan air dan dengan bantuan enzim karbonik anhidrase akan membentuk asam karbonat yang nantinya akan berdisosiasi membentuk bikarbonat dan juga H+. H+ ini nih yang akan menyebabkan penurunan pH. Baik, selanjutnya adalah suhu. Ketika kita olahraga juga suhu di tubuh kita akan meningkat tentunya. Nah, normalnya itu sekitar 70 derajat Celcius. Baik, berarti kurvanya yang ini ya. Ketika 37 derajat Celcius dengan tekanan parsial oksigen 40, maka hasilnya yaitu 72 saturasinya, 72% saturasinya. Namun ketika suhunya tiba-tiba naik dari 37 ke 43, maka persen saturasinya akan turun. Nah, ini sama ya gambarnya dan juga penjelasannya. Nah, yang keempat adalah pengaruh dari DPG. DPG atau 2,3 DPG merupakan senyawa fosfat yang penting secara metabolik yang hadir dalam darah dengan konsentrasi yang berbeda sesuai dengan kondisi metabolisme yang berbeda. Jika kita lihat dari persamaan ini, maka peningkatan konsentrasi dari 2,3 DPG atau 2,3 difosfoglycerat ini akan membuat reaksi bergeser ke kanan. Sehingga menyebabkan banyak oksigen atau O2 ini yang akan dilepaskan. Selanjutnya adalah efek Halden. Efek Halden ini mengacu pada peningkatan kapasitas hemoglobin terdeoksigenasi untuk mengikat dan juga membawa CO2. Di paru-paru, CO2 ini berdifusi dari darah ke alveoli. Mengapa? Karena tekanan parsial di darah itu lebih tinggi daripada tekanan parsial CO2 di alveoli. Difusi ini mengurangi PCO2 darah dan menurunkan konsentrasi ion hidrogen, sehingga menggeser kurva disosiasi oksigen hemoglobin ke kiri dan juga ke atas. Jadi ke kiri atas ya. Oleh karena itu, jumlah oksigen yang berikatan dengan hemoglobin pada setiap tekanan parsial oksigen alveolus menjadi sangat meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita akan next ke materi berikutnya, yaitu tentang pengaturan saraf terhadap sistem respirasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui bersama bahwa pola pernafasan di dalam tubuh kita ini memiliki ritme yang ditentukan oleh siklus aktivitas saraf ke otot-otot pernafasan. Keberadaan sistem saraf di dalam sistem pernafasan ini sangat penting karena untuk menjaga pernafasan dan menyesuaikan kebutuhan asupan penyerapan O2 dan pembuangan CO2 ke luar tubuh. Aktivitas pernafasan di dalam tubuh ini bisa dimodifikasi atau diatur untuk berbicara, bernyanyi, berenang, memainkan alat musik, bersiul, dan lain-lain. Dalam melakukan inspirasi, neural kontrol respirasi melibatkan 3 faktor yang berbeda. Faktor yang pertama yaitu faktor-faktor yang menghasilkan inspirasi atau ekspirasi dengan ritme yang bergantian. Faktor yang kedua yaitu faktor yang mengatur besarnya ventilasi atau kecepatan dan kedalaman pernafasan untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor yang memodifikasi aktivitas pernapasan untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti menyanyi, berenang, memainkan alat musik, bersiul, dan lain-lain. Oke, next. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam materi inti. Dalam slide ini disediakan sebuah gambar, ada otak dan batang otak. Kita akan berfokus ke batang otak yang diberi tanda kotak. Batang otak ini merupakan tempat pusat kendali pernafasan di dalam tubuh kita yang akan menghasilkan pola pernafasan yang ritmis. Di dalam batang otak ini terdapat 2 kontrol pernafasan yang dibagi lagi menjadi 2 letaknya, yaitu ada pons dan medula. Untuk kontrol pernafasan di dalam pons dikenal dengan pons respiratory center, sedangkan kontrol pernafasan yang ada di dalam medula dikenal dengan nama medula respiratory center. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan 2 kontrol pernafasan ini, kita next ke slide berikutnya saja ya.
Oke, yang pertama kita akan membahas tentang medulla respiratory center. Dalam medulla respiratory center ini terdapat dua grup, yaitu dorsal respiratory group dan ventral respiratory group. Dorsal respiratory group ini memiliki fungsi untuk melakukan inspirasi. Di dalam DRG ini, sebagian besarnya terdiri dari neuron inspirasi yang berujung pada neuron motorik yang akan mensarafi otot-otot inspirasi untuk memulai terjadinya inspirasi. Nah, otot-otot inspirasi yang akan dipengaruhi oleh neuron inspirasi yang ada di DRG ini yaitu otot interkoastal eksternal dan diafragma. Ini yang akan dipengaruhi oleh neuron inspirasi yang ada di DRG. Nah, ketika otot-otot inspirasi ini berhenti bekerja, maka ekspirasi akan terjadi. Grup yang kedua yaitu ventral respiratory group atau VRG. VRG ini memiliki fungsi untuk melakukan ekspirasi. Selama ekspirasi aktif, neuron ekspirasi yang ada di VRG akan merangsang neuron motorik yang mensarafi otot-otot ekspirasi, yaitu otot perut dan otot interkostal internal untuk melakukan ekspirasi. Nah, di dalam VRG ini juga terdapat neuron inspirasi. Ketika neuron inspirasi ini dirangsang oleh DRG, maka akan meningkatkan inspirasi aktivitas inspirasi ketika tuntutan ventilasi tinggi. Jadi dalam melakukan inspirasi, si neuron yang ada di VRG ini harus distimulasi dulu oleh neuron inspirasi dari DRG, baru dia bisa melakukan inspirasi. Di dalam medula ini juga mengontrol refleks untuk gerakan udara non-respirasi seperti refleks batuk dan bersin, dan refleks lainnya seperti menelan dan muntah. Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari kontrol pernafasan, yaitu pons respiratory group. Nah, pons respiratory group ini terdiri dari dua kontrol pernafasan. Yang pertama itu ada pneumotaxic center dan apneustic center. Pneumotaxic center ini dia memiliki tanggung jawab untuk membatasi durasi inspirasi atau laju pernapasan inspirasi. Dan dia ini juga memiliki inspiratory switch off atau untuk mematikan inspirasi neuron. Sedangkan apneustic center ini dia berfungsi untuk mencegah neuron inspirasi untuk dimatikan, sehingga memberikan dorongan ekstra untuk mendorong terjadinya inspirasi. Pons respiratory group ini mereka bekerja ketika tubuh kita melakukan modifikasi terhadap pola pernafasan atau ritme pernafasan. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam pembuka sebelumnya bahwa dalam melakukan respirasi, tubuh kita ini neural kontrol yang ada dalam tubuh kita ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas pernafasan yang dimodifikasi. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita sedang bernyanyi. Saat kita bernyanyi, pastinya ada nada rendah dan nada tinggi. Nah, dan nada ini, dalam memainkan nada ini pasti memerlukan laju pernafasan atau ritme pernafasan yang berbeda-beda. Nah, disinilah fungsi dari pons respiratory group bekerja. Pneumotaxic center akan mengatur jumlah udara yang dapat diambil ke dalam tubuh dalam setiap nafas yang dibutuhkan oleh seseorang ketika sedang bernyanyi. Ketika orang tersebut memerlukan laju pernafasan yang lebih cepat, maka pneumotaxic center akan memberikan sinyal kepada kelompok pernafasan dorsal untuk mempercepat terjadinya inspirasi. Nah, ketika nafas yang dibutuhkan itu lebih lama, maka akan terjadi ledakan aktivitas yang memanjang atau tubuh dapat menahan nafas. Ketika kita sedang menahan nafas, disitulah kinerja apneustic center ini bekerja. Apneustic center ini dia akan mencegah terjadinya switch off yang dihasilkan oleh pneumostatic center. Oleh karena itu, ketika kita sedang bernyanyi, kita dapat menahan nafas kita panjang untuk mencapai nada yang tinggi. Atau ketika kita berenang, kita dapat menahan nafas kita untuk dapat tetap di dalam air dan melakukan aktivitas renang. Next, di sini kita akan membahas tentang ritme pernafasan. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan,
dalam pembuka bahwa pernafasan kita ini memiliki ritme atau bekerja secara ritmis. Jadi tidak hanya jantung kita saja yang berdetak dan bekerja dan menghasilkan ritme, namun pernafasan juga menghasilkan ritme. Nah, ritme pernafasan ini terletak di kompleks Prabot-Zinger. Dalam gambar di sebelah kiri, di situ ditunjuk oleh bentuk oval yang berwarna biru tua. Letaknya di dekat ujung atas saluran pernafasan medular pusat atau medulla respiratory center. Ini yang saya tunjuk. Nah, ini merupakan kompleks Prabot-Zinger. Di kompleks ini juga menampilkan aktivitas alat pacu jantung. Maksudnya kita bisa merasakan gitu detak jantung di dalam tubuh kita sendiri itu seperti apa. Mungkin jika teman-teman biasanya memegang leher teman-teman sedikit ke atas di belakang gitu, teman-teman bisa merasakan detak jantung teman-teman itu seperti apa. Nah, itu mungkin letak dari kompleks Prabot-Zinger ini. Para ilmuwan percaya bahwa neuron inspirasi dari dorsal respiratory group ini dia bekerja secara berirama, itu dipengaruhi atau didorong oleh input sinaptik dari kompleks ini. Nah, karena adanya dorongan dari kompleks Prabot-Zinger ini, maka pernafasan kita pun memiliki ritme. Golongan cacing atau vermes terbagi menjadi 3 filum. Yang pertama adalah cacing pipi atau platyhelminthes. Pernafasannya melalui seluruh permukaan tubuhnya dengan difusi. Contohnya adalah Planaria sp. Cacing ini belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus. Cacing ini mempunyai sistem peredaran darah yaitu sistem gastrovaskuler. Lalu yang kedua adalah cacing gilik tidak bersegmen atau Nemahelminthes. Nemahelminthes ini contohnya adalah Ascaris. Ascaris ini juga bernafas melalui seluruh permukaan tubuhnya melalui difusi. Lalu yang ketiga adalah cacing gilik yang bersegmen atau Annelida. Annelida juga melakukan pernafasannya melalui seluruh permukaan tubuhnya dengan difusi. Contohnya adalah Lumbricus sp. Nah, sistem sirkulasi pada cacing ini merupakan sistem peredaran darah yang tertutup. Nah, pembuluh darah pada cacing yang pertama adalah pembuluh punggung atau dorsal, lalu ada pembuluh perut atau ventral, lalu ada 5 pasang lengkung aorta atau jantung aorta. Nah, lalu ada urutan dari sistem peredaran darah pada cacing. Yang pertama adalah lengkung aorta, lalu pembuluh ventral, lalu masuk ke kapiler, lalu masuk ke pembuluh dorsal, dan masuk ke lengkung aorta kembali. Nah, oksigen ini berdifusi melalui pembuluh kapiler, lalu oksigen ini diikat oleh hemoglobin dalam darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem sirkulasi pada serangga meliputi jantung dan arteri dan tidak memiliki vena. Sistem sirkulasi pada serangga meliputi jantung dan arteri dan tidak memiliki vena. Sistem peredaran darah pada serangga merupakan sistem peredaran darah terbuka. Nah, alat transportasi pada serangga berupa pembuluh berdenyut seperti jantung atau disebut jantung pembuluh. Urutan sistem peredaran darah pada serangga sebagai berikut. Pertama-tama, darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta. Lalu, darah diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Lalu, darah kembali lagi ke jantung pembuluh melalui ostium. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pernafasan pada serangga. Saat trakea menyupih, maka udara yang kaya akan CO2 keluar.
Nah, sebaliknya, jika otot berelaksasi, maka trakea ini kembali kepada bentuk semula, sehingga udara menjadi lebih kecil daripada udara luar, yang mengakibatkan udara kaya O2 masuk ke dalam trakea. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.